Halo, hai, assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, di video kali ini aku rencananya mau ngapain ya? Nah, pokoknya di video kali ini aku tuh mau sharing sama kalian, mau belajar bareng-bareng sama kalian buat kalian yang baru mau mulai budgeting tapi bingung pakai posnya yang mana ya enaknya, dan pos-pos keuangannya pakainya apa aja ya. Nah, di sini aku tidak mau menggurui ya karena gue bukan guru. Oke, gue cuma ibu rumah tangga dan gue adalah guru khusus anak-anak gue, bukan guru elu. Oke. Jadi di sini aku cuman mau sharing aja. Nah, di sini aku mau bikin tentang pos keuangan yang dari dulu sudah aku pakai untuk mengolah atau mengalokasikan manajemen gaji suami aku. Ini juga dulu aku pakai untuk gaji aku sendiri ya, waktu dulu aku masih bekerja dan belum menikah. Dan lanjut aja, nanti kita sharing ya teman-teman. Tapi sebelum sharing tentang pos keuangannya, di sini aku bikin halaman covernya dulu ya teman-teman. Sudah mau mulai budgeting untuk bulan Agustus, alhamdulillah. Berarti sudah gajian ya, karena kita kan kalau mau budgeting kan harus ada apanya teman-teman, ada duitnya. Oke, kalau misalnya nggak ada duitnya gimana kita mau budgeting ya teman-teman. Nah, di sini temanya masih sama bulan Agustus yang awal video yang kemarin, itu masih tentang balon udara ya teman-teman. Alhamdulillah nih, mohon maaf banget kalau misalnya gambarnya itu jelek dan pemberian warnanya tidak nyambung, harap dimaklumin saja ya guys ya, karena sebenarnya aku tuh bukan seniman ya teman-teman. Aku cuma belajar untuk menjurnal dan mau belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku pengen sapa-sapa kalian dulu deh ya. Halo, hai, assalamualaikum. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video aku. Dan untuk yang baru gabung, kenalin aku Aini. Halo, salam kenal. Oh iya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian itu baik-baik aja, nggak sakit-sakit ya, dan nggak usah cari penyakit. Karena kebetulan cuaca kali ini tuh ya dikit-dikit radang ya, panas-panas minum es radang, panas-panas makan pedes radang ya kan. Udah gitu ditambah kita menjadi ibu rumah tangga seriusan terus tiap hari ya, ngomelin anak mulu. Tapi heran, anak diomelin tiap hari itu tetap aja sayang sama mamanya ya, sayang sama induknya nempel mulu sama mamanya. Oke. Semoga anak-anak kalian juga selalu sehat, tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha dan selalu pintar, amin. Dan lanjut ke videonya. Di sini ada budgeting rules, yaitu dengan saving itu 20%, hutang tidak lebih dari 30%, dan livingnya itu sisanya 50% ya teman-teman. Dan di sini untuk alokasi gajian tidak aku cantumkan ya, karena di sini aku cuman mau share tentang nama-nama pos keuangannya aja ya teman-teman. Dengan income-nya ini tidak aku sebutkan, dan pembagiannya seperti itu, 50, 30, dan 20. Nah, tentang alokasi pos gajian yang selalu aku pakai itu, selain income dari saving first itu isinya ada pendidikan anak, ada investasi, dana darurat, dan tabungan. Di sini bisa tabungan pensiun atau tabungan pribadi kalian. Nah, itu semuanya dijumlah ya teman-teman, biar ketahuan setiap bulan kalian itu bisa menyimpan sebanyak berapa dari gaji per bulan itu. Dan untuk pos living ini sebenarnya itu 50% ya teman-teman, tapi kembali ke kondisi kalian juga. Dan di sini itu untuk hutang tidak boleh lebih dari 30% ya teman-teman. Itu ada hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang itu seperti KPR, dan hutang jangka pendek itu kayak kalian punya cicilan motor atau cicilan warung ya teman-teman. Dan untuk post living itu ada fixed expense, itu adalah pengeluaran yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dilebihkan. Jadi setiap bulan pasti segitu-segitu aja. Kalian tinggal baca aja tadi pos-pos apa aja yang biasanya aku pakai. Dan untuk variabel expense-nya itu adalah beban kalian yang kalian keluarkan setiap bulan, itu bisa kalian mainin nominalnya ya.
bisa dikurangin atau bisa dilebihkan ya teman-teman, seperti untuk groceries, untuk beras, dan untuk belanja bulanan, air minum, sedekah, dan gas. Jajan anak atau playing itu biasanya aku pakai itu dari sisa budget ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya boleh di subscribe dulu. Oh ya teman-teman, dari video yang sebelumnya kalian bisa di screenshot aja ya, biar lebih jelas nama-nama pos apa aja atau pos-pos keuangan yang udah aku buat tadi, biar lebih jelas, karena aku takutnya menjelaskannya itu terlalu cepat bicaranya dan durasi videonya itu terlalu cepat. Nah, kan tadi kan secara ininya ya, aplikasinya. Dan gimana dong kalau misalnya mau ditulis di buku atau mau menjadi laporan kalian untuk catatan di buku. Nah, kalian tinggal lihat aja di videonya, sama persis, cuman mungkin pos keuangannya disesuaikan lagi sama kebutuhan kalian ya. Aku ingatkan kalau misalnya aku share tentang budgeting itu ditiru itu tentang pos keuangannya aja ya, jangan nominalnya, karena setiap kebutuhan keluarga atau kebutuhan kita kan selalu berbeda ya, pendapatannya berbeda dan pengeluaran setiap bulannya itu berbeda. Jadi kalian tidak bisa plek-ketiplek melihat dan menilai atau menjudge budgeting yang sudah aku share. Oke teman-teman. Nah di sini jadinya setiap budgeting itu kalau aku share budget ya kalian lihat aja gimana cara aku mengalokasikan gajian setiap bulan dan pos-pos keuangan apa aja yang aku pakai untuk mengalokasikan gajian itu ya teman-teman. Nah di sini pokoknya kalau misalnya menurut aku untuk metode simple budgeting yang 20, 30, dan 50 itu tidak sesuai dengan pengeluaran kalian, kalian bisa terpaku dengan satu pos budget, yaitu tentang hutang ya teman-teman. Jadi hutang kalian itu tidak boleh lebih dari 30%, harus pakem, nggak boleh lebih dari 30%. Jadi kalau misalnya hutang kalian itu tidak lebih dari 30%, sisanya 70% itu kalian olah biasanya untuk pos living atau playing atau bahkan untuk saving. Yang penting untuk tetapnya dan untuk pakemnya, kalau untuk aku sendiri ya, itu di pos hutang itu tidak boleh lebih dari 30% dari gaji kita. Karena kenapa? Karena takutnya kita hanya menjadi terbebani, jadi kita tidak bisa menikmati hasil jerih payah kita ya. Dan kita hutang itu sebenarnya bisa merenggut masa depan kita ya teman-teman, dan menghambat rencana-rencana kita untuk kedepannya. Oke, kalau bisa di bawah 30% ya. Kalau saran aku, karena aku pun begitu, dari gaji suami aku yang UMR Cikarang itu aku alokasikan, pokoknya pakemnya gajian itu untuk hutang tidak lebih dari 30%. Sisanya untuk living itu diolah, walaupun tidak mesti 50% untuk living gitu ya. Setidaknya untuk kebutuhan per bulan itu tercukupi. Oke teman-teman, di sini aku cuman mau sharing aja gimana cara aku mengolah keuangan rumah tangga. Dan alhamdulillah udah sampai di akhir video. Aku ucapin sama kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapin juga yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, aku udahin dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.